Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Khadiria. Kali ini saya akan menjelaskan cara strategi mengatasi learning helplessness akibat kegagalan berulang. Simak video berikutnya ya. Kalian pernah nggak merasa kalau sekeras apapun kalian mencoba, hasilnya bakal tetap gagal? Sampai akhirnya kalian memilih buat menyerah saja. Nah, dalam psikologi, ini namanya yaitu learned helplessness. Istilah ini lahir dari sebuah eksperimen terkenal tentang anjing. Nah, fenomena ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog yang bernama Martin Seligman dan Stephen pada tahun 1965. Jadi, ada seekor anjing yang dikurung dan dikasih kejutan listrik kecil berkali-kali. Awalnya si anjing berusaha kabur, tapi karena tidak bisa, akhirnya si anjing tersebut menyerah dan cuma pasrah diam saja. Nah, pada saat pintu dibuka, kurungannya dibuka lebar-lebar, dia sebenarnya bisa berlompat ataupun bisa lari. Tetapi si anjing tersebut memilih untuk diam saja. Dia nggak mencoba kabur sama sekali. Kenapa? Karena si anjing tersebut berpikir bahwa sudah belajar, usaha apapun akan sia-sia. Dia merasa tidak berdaya, padahal kesempatannya sudah ada. Sebenarnya sama kayak kita. Terkadang kegagalan di masa lalu bikin kita buta sama peluang di masa sekarang. Kita merasa terjebak, padahal pintu sudah terbuka lebar. Jadi jangan sampai pikiran kalian mengurung diri kalian sendiri ya. Apa itu learned helplessness? Learned helplessness merupakan kondisi psikologis yang muncul ketika individu mengalami kegagalan secara berulang dan kemudian membentuk keyakinan bahwa usaha yang dilakukan itu tidak akan membawa perubahan. Nah, biasanya pada siswa yang pertama, siswa itu bisa menarik diri dari belajar, tidak mau mencoba tantangan baru, dan motivasi kepercayaan diri itu mulai menurun. Dampaknya yang pertama yaitu kognitif atau pikiran. Biasanya siswa lebih pesimis, menyalahkan diri sendiri, merasa tidak mampu. Yang kedua atau secara emosional atau perasaan, putus asa, cemas, dan merasa rendah diri. Yang ketiga yaitu perilaku atau tindakan. Siswa biasanya lebih pasif, enggan berusaha, dan menghindari tugas-tugas yang sangat sulit, atau biasanya menghindari tugas-tugas yang sulit. Setelah kita memahami apa itu learned helplessness serta dampaknya yang cukup serius bagi motivasi belajar kita, sekarang mari kita bahas bagian yang paling krusial, yaitu strategi untuk mengatasinya. Terdapat 6 strategi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mengubah pola pikir yang negatif. Seorang yang mengalami kondisi ini seringkali secara kekeliruan itu menafsirkan kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya itu tidak memiliki kemampuan sama sekali. Tetapi dalam konteks nyata, jangan biarkan satu nilai buruk membuat kalian berkata, "Saya memang tidak berbakat di mata pelajaran ini." Jadi kalian harus ubah pola pikir tersebut menjadi kalimat, "Saya belum menguasai materi ini, namun saya bisa kembali mempelajarinya." Yang kedua yaitu menetapkan tujuan kecil dan realistis. Strategi kedua ini yaitu menetapkan tujuan dan realistis. Nah, tujuan yang terlalu tinggi seringkali memicu rasa tidak berdaya apabila kita gagal untuk menyampainya. Oleh karena itu, kita sebaiknya menetapkan tujuan-tujuan kecil yang sesuai dengan kemampuan kita untuk mencapai keberhasilan secara bertahap. Jika kalian merasa memang ini itu berat, kalian harus mengerjakan mulai dari target mengerjakan 2 soal saja setiap harinya. Nah, keberhasilan kecil ini akan mengembalikan rasa percaya diri kalian bahwa kalian itu sebenarnya memang mampu. Dengan sedikit demi sedikit, lama-lama kalian dapat mengerjakan tugasnya secara banyak. Yang
bisa dikendalikan. Individu yang terjebak dalam rasa tidak berdaya cenderung hanya memusatkan perhatian pada hal-hal di luar kendalinya, padahal masih banyak aspek yang dapat diatur dan diperbaiki melalui usaha pribadi. Strategi keempat adalah mencari dukungan sosial. Dukungan dari lingkungan sekitar sangat efektif dalam membantu seseorang keluar dari kondisi learned helplessness. Jadi, jangan ragu untuk berdiskusi dengan teman, guru, atau bahkan orang tua. Terkadang semangat dari orang lain adalah pendorong yang kita butuhkan saat kita merasa sudah tidak memiliki energi untuk mencoba lagi. Strategi kelima adalah melakukan refleksi diri yang positif. Melalui refleksi, kita dapat mengetahui kesalahan yang telah dilakukan secara objektif dan mencari cara untuk memperbaikinya di masa depan. Strategi keenam adalah menanamkan sikap positif dan pantang menyerah. Sikap positif membantu kita untuk melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai sebuah tantangan yang harus ditaklukkan. Ingat prinsip never stop working. Kegagalan hari ini adalah data bagi keberhasilan hari esok selama kita tidak berhenti mencoba. Dengan menerapkan keenam strategi tersebut, kita dapat memutus rantai ketidakberdayaan dan kembali menjadi siswa yang mandiri serta berprestasi. Kesimpulan dari learned helplessness dapat diatasi melalui perubahan pola pikir, penetapan tujuan yang realistis, fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan, dukungan sosial, refleksi diri yang positif, serta penanaman sikap optimis dan pantang menyerah. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut secara konsisten, individu dapat kembali percaya pada kemampuan diri dan berani menghadapi tantangan yang ada dalam berikutnya. Dengan demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.